Satu hal yang terpenting, tanggal 24 itu kunci dari masalah ini, ada tidaknya tindak pidana pemerasan tanggal 24 nanti akan terungkap. Oke? Selama ini saya sudah nyatakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Semua akan terungkap, terbukti pada saat proses pembacaan dakwaan tanggal 24. Oke? Itu yang paling penting. Ada lagi yang mau ditanya sebelum tanggal 24, saya mohon teman-teman hadir, Nikita hadir, Ismail Marzuki hadir. Udah dipastikan berarti bakal Pasti, hadir ya, Bang? wajib. Bukan lagi pasti, wajib. Karena tidak bisa dibacakan dakwaan tanpa kehadiran terdakwa langsung di persidangan. Oke? Oke, berarti Abang sudah menyurati beberapa pihak ya untuk kehadiran Nikita Mirzani ya, Bang? Perdatanya tanggal 1 Juli itu mediasi. Ya, mediasi lagi 1 Juli, harusnya Selasa nanti, karena Selasa mereka tidak bisa, ada keperluan katanya mau menyerahkan dokumen kepada penyelidik pada Indak di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, ya kita sepakati kembali ke Selasa lagi tanggal 1 Juli. Dan itu insya Allah nih kita hadir ya. Tolong doanya semua teman-teman, saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah ya. Sidang pidana 24 ya Bang? Tanggal 24, jam 24 biasanya itu di atas jam 10 ke atas, tapi kalau ini kita datang lebih pagi, nggak mungkin. Tapi biasanya proses sidang pidana itu pasti agak siang. Karena harus membawa tahanan dari tempat. Ini sampai sejauh ini Niki pede dong ya atas bahwa apa yang dilakukan. Ya memang dia nggak melakukan apa-apa kok, nggak ada pemerasan. Dari awal saya bilang tidak pernah ada pemerasan. Dan itu nanti saya akan buktikan. Bukti itu kan bukan sekarang. Nantilah tanggal 24 apa yang terjadi, jawabannya pada sidang tanggal 24. Saya minta rekan-rekan media, saya minta semua yang mendukung Nikita untuk bisa datang atau setidaknya ikut dalam proses hukum tersebut, hadir, atau teman-teman media juga bisa live, atau mungkin bagaimana teknisnya, karena sidangnya terbuka untuk umum, artinya semua bisa meliput proses hukum tersebut. Kita tunggu dong 28, disitulah kunci permasalahan dan saya akan jawab setelah saya mendengar sendiri, tanggal 24 Juni, setelah saya mendengar sendiri dari pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Di situ saya bisa mengambil sikap dan saya akan menjelaskan kepada media sejelas-jelasnya. Tapi tanggal 24. Kalau sekarang saya belum berani memberikan informasi apapun. Takut salah saya. Oke. Sudah masuk ke pengadilan, sudah masuk berkasnya. Ya, dengan perkara 362 nomor perkaranya ya. Jadi karena 4M yang pertama ini sudah masuk ke pengadilan pidananya, ini ada di dalam One Prestasi, sehingga Dr. Reja memutuskan biarlah pidananya saja yang berjalan. Jadi dia mengatakan saya tidak mau datang karena ini 4M yang pertama sudah dikelola oleh pidana. Ya, pemerasannya, uang yang 4M ini katanya diminta kembali juga sudah masuk ke dalam pidana. Biarlah pidananya berjalan sehingga dia tidak mau datang. Ya, kemudian ada 4M yang kedua ini kan pengganti uang yang disita. Inilah yang sekarang lagi kita hadapi prestasinya. Nanti kita mediasi, kita bahas. Kemudian masalah 100M-nya ini juga terjadi perubahan. Ya, tadinya kan ditahan tidak bisa melakukan pekerjaan, dia menuntut 100M, sehingga polisi menahan, dibikinlah turut terlibatnya Kapolri. Jaksa menahan, dibikinlah tergugatnya Jaksa Agung. Sekarang ditahan oleh pengadilan, sehingga dia harus menggugat juga Ketua Mahkamah Agung. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang tidak hadiri sidang mediasi terkait perkara pemerasan Nikita Mirzani punya permintaan khusus. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kamis, 19 Juni 2025. Ruang mediasi Jakarta mendadak jadi panggung sandiwara hukum. Tapi sayang, dari awal, satu tokoh utama sudah tegas berkata, tidak sudi berdamai. Siapa lagi kalau bukan Nikita Mirzani? Lewat kuasa hukumnya, Fahmi Bachmit, Nikita menyampaikan pesan kalau mediasi ini bukan ajang formalitas, bukan pula tempat mengemis maaf. Yang minta damai siapa? Kami jelas-jelas menolak. Sebelumnya, Reza Gladys mempolisikan Nikita atas tuduhan pemerasan. Tapi menurut Fahmi, faktanya bukan pemerasan, tapi perjanjian review produk. Dan ketika publik mulai dibius narasi Nikita memeras, sang nyai malah balik menggugat. Nilainya 100 miliar rupiah.
Bukan angka asal-asalan, tapi angka yang mencerminkan bahwa ia tak sekadar bicara soal kerugian materi, tapi juga reputasi yang diseret seenaknya ke meja kepolisian. Lebih dari itu, Fahmi Bachmit bahkan berencana mengajak 4 konsumen ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN. Sebuah langkah serius untuk menunjukkan bahwa akar masalah bukan soal selebriti berseteru, tapi soal publik yang perlu dilindungi. Jadi kalau ada yang menyangka mediasi ini cuma formalitas manis menuju pelukan damai, sayang sekali. Ini bukan episode terakhir. Karena bagi Nikita, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal kejujuran, integritas, dan tidak membiarkan framing liar tumbuh tanpa perlawanan. Dan seperti biasa, Nikita tetap jadi Nikita. Tidak selalu manis, tapi selalu jujur. Tidak selalu disukai, tapi selalu benar saat yang lain sibuk bersandiwara. Kalau saya lihat agak lain memang ini pengacara-pengacara yang kayak gitu tuh ya. Artinya kok kepo daripada urusan orang lain. Fahmi Bahmi itu kan menerangkan kepada publik, kepada netizen, hakikatnya karena dia sendiri sebagai kuasa hukum resmi. Nah, kayak kami ini praktisi hukum, masa praktisi hukum dibilang pansos, praktisi hukum dibilang itu koar-koar atau alpokat, atau dibilang tidak tepat lah. Ini adalah ruang publik, ruang terbuka. Siapa aja boleh menggunakan ruang itu, kecuali ruang hantu. Ya, kalau ruang hantu itu ngeri kita. Tapi kalau ruang publik, ya boleh kita ngomong. Karena yang ditanyakan masalah hukum, linier dengan jabatan saya sebagai seorang profesi advokat. Dan kebetulan saya punya kantor resmi. Kantor saya juga besar, ya, berbentuk bangunan gedung dan milik sendiri, bukan sewa, bukan kelas ruko, ya. Itu yang perlu ditekankan di sini. Jadi jelas kualitas daripada seseorang untuk menyampaikan pendapat itu di ruang publik. Makanya dikasih sarana yang namanya ruang publik berbicara. Jadi nggak bisa dibungkam. Netizen nggak boleh ngomong, praktisi hukum nggak boleh ngomong. Lah, memang agak lain kalau kayak gini cara semua dilarang. Berarti agak lain, maksudnya bang, agak lain bang. Ya, aku kan orang Batak nih, jadi gaya bahasa kami agak lain lah itu. Agak lain bang. Agak lain. Oke bang, terakhir bang, satu gimana bang? Agak lain ini bang. Jadi untuk rekan sejawat saya, bersyukurlah Anda sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum. Nikmatilah pundi-pundi yang Anda wajib diterima daripada proses sebagai seorang yang kuasa hukum daripada pihak sebelah sana. Tapi dalam hal ini saya, ya, advokat Dr. Togas Situmorang, janganlah disenggol dan janganlah dibungkamkan. Karena kenapa? Hak saya bicara di depan ruang publik. Kebenaran akan menemukan jalannya. Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dan tergugat 1 dan tergugat 2. Besok itu akan dipimpin oleh 2 hakim gantian, tapi mungkin 1 yang akan memeriksa dulu. Itu nanti akan ditanya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, atau ada usulan atau dan sebagainya. Itulah fungsi daripada hakim mediator untuk mendamaikan. Itu aturan, jadi bukan karena keinginan. Ya, bukan daripada keinginan dari kedua belah pihak, tapi itu adalah peraturan untuk menjembatani setiap masalah, bukan hanya masalah ini, semua masalah kasus perdata dijembatani atau dimediasikan, bahasanya lebih gampang, agar kedua belah pihak bisa berbicara bagaimana, apakah bisa diselesaikan di luar proses hukum. Itulah makna dan fungsi mediasi. Kita tunggu besok. Yang jelas saya sudah mengajukan permohonan supaya Nikita Mirzani diizinkan untuk hadir di persidangan besok jam 9 atau jam 10. Apakah nanti dikabulkan atau tidak, kan ada sidang lagi nanti, tapi sidang pidana. Jadi sidang pidana itu sesuai jadwal yang saya terima tanggal 24 Juni. Ya, sekitar jam 10 lah ya, karena itu kasus pidana, kan terdakwanya harus dihadirkan di persidangan. Jam 9, mungkin jam 10, anggaplah jam 9 kita hadir semua menunggu kehadiran terdakwa Ismail Marzuki dan Nikita Mirzani
untuk hadir dibawa dari tahanan Pondok Bambu dan Cipinang. Itulah proses hukum untuk update yang terkini. Yang pertama, gugatan Wan Prestasi besok adalah mediasi. Yang kedua, terkait dengan perkara pidana akan dibacakan dakwaannya pada hari Senin. Apa beda sih Bang pemanggilan dengan dipanggil? Sama-sama disuruh datang. Itu gampang kok jawabnya. Sama-sama disuruh terkadang datang. Kan mungkin ada beberapa orang yang pelesetan, oh gue kan dipanggil gitu loh. Sama aja, dipanggil disuruh datang. Intinya sama-sama disuruh datang akan dimintai keterangan. Perbedaannya, ini harus yang paham supaya semua paham. Kalau penyelidikan, semua yang dipanggil itu namanya dimintai keterangan penyelidikan. Tapi begitu kasusnya naik penyidikan, semua yang dipanggil itu diperiksa sebagai saksi. Itu saja bedanya. Saat ini masih dalam proses penyelidikan, jadi mereka dimintai keterangan seperti itu. Artinya dari pihak Niki sendiri untuk kesiapan besok? Ya, Niki berharap bisa hadir, makanya kita ajukan permohonan ke pengadilan. Ya, kita tunggulah, karena kan permohonannya juga baru disampaikan. Apakah majelis, mohon maaf, ketua pengadilan akan mengabulkan atau akan mengabulkan untuk proses lebih lanjut, nanti kita tunggu. Ini sampai sejauh ini Niki pede dong ya atas bahwa apa yang dilakukan? Ya memang dia nggak melakukan apa-apa kok, nggak ada pemerasan. Dari awal saya bilang tidak pernah ada pemerasan. Dan itu nanti saya akan buktikan. Bukti itu kan bukan sekarang. Nantilah tanggal 24 apa yang terjadi, jawabannya pada sidang tanggal 24. Saya minta rekan-rekan media, saya minta semua yang mendukung Nikita untuk bisa datang atau setidaknya ikut dalam proses hukum tersebut, hadir, atau teman-teman media juga bisa live, atau mungkin bagaimana teknisnya, karena sidangnya terbuka untuk umum, artinya semua bisa meliput proses hukum tersebut. Kita tunggu dong 28, disitulah kunci permasalahan dan saya akan jawab setelah saya mendengar sendiri, tanggal 24 Juni, setelah saya mendengar sendiri dari pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Di situ saya bisa mengambil sikap dan saya akan menjelaskan kepada media sejelas-jelasnya. Tapi tanggal 24. Kalau sekarang saya belum berani memberikan informasi apapun. Aku salah saya. Melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, Nikita Mirzani menegaskan bahwa untuk berdamai dengan Reza Gladys adalah hal yang tidak mungkin. Dapat dipastikan bahwa bintang film Nenek Gayung telah menutup kemungkinan untuk rekonsiliasi. Dalam pernyataan kepada wartawan di Jakarta pada Kamis 19 Juni 2025, meskipun perdamaian antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys dianggap tidak mungkin, proses mediasi dengan melibatkan hakim mediator tetap berlangsung. Fahmi Bahmid menekankan Nikita Mirzani dan Reza Gladys mustahil berdamai. Mustahil itu sudah nggak mungkin. Tidak, mediasi harus dijalani selama 1 bulan. Setelah pernyataan tersebut muncul, asumsi bahwa mediasi dengan Reza Gladys termasuk yang berlangsung hari ini 19 Juni 2025 hanya sekedar formalitas. Terlebih lagi pada hari ini Nikita Mirzani tidak hadir dalam proses mediasi tersebut. Hal ini menambah keraguan mengenai keseriusan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Dengan situasi yang ada, tampaknya jalan menuju perdamaian semakin tertutup bagi keduanya. Fahmi Bahmid menanggapi dengan tegas bahwa proses mediasi antara kliennya dan Reza Gladys bukan sekedar formalitas. Nikita Mirzani tidak dapat hadir dalam mediasi yang berlangsung hari ini. Menurut Fahmi, mediasi ini memiliki makna yang mendalam dan tidak bisa dianggap remeh. Kehadiran Nikita dalam proses tersebut sangat diharapkan, namun situasi yang ada memaksa untuk melanjutkan dengan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa setiap langkah dalam proses hukum harus diikuti secara serius dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan demi keadilan. Fahmi Bahmid mengungkapkan bahwa Nikita Mirzani menghargai proses hukum mediasi yang merupakan bagian dari peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar mediasi selanjutnya dilaksanakan pada 25 Juni 2025 bersama dengan sidang pidana yang menjadikan Nikita Mirzani sebagai terdakwa.
Pada kesempatan tersebut, Fahmi Bamid menjelaskan bahwa pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi akan dianggap tidak memiliki itikat baik dalam suatu perkara. Hal ini akan dicatat oleh hakim mediator dan disampaikan kepada majelis hakim pada saat persidangan. Nikita Mirzani dikabarkan siap untuk mengikuti mediasi hingga sidang terkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang.